kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Termasuk hadirnya kita di majelis ini, Masya Allah kan malam yasyalamnya pun bisa mendirikan sholat subuh berjamaah, diawali dengan sholat tahajudnya, witirnya, kemudian datangnya ke masjid ini dengan jalan kaki maupun dengan kendaraan, kemudian sholat qobliyah subuhnya, kemudian sholat subuh berjamaahnya, Masya Allah. Setelah sholat subuh zikir dan wirid walaupun tidak lama, doa, dan kemudian hadir di majelis ini, masalah itu teman-teman yang luar biasa sekali. Apalagi kata Rasulullah SAW, ini waktu-waktu yang diberkahi, al-awqat al-abduliyah, salah satu waktu yang diberkahi atau yang mulia, dimuliakan, yang punya kemuliaan. Gimana kalau kita sholat tahajud, kemudian sholat witirnya, innaka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, gitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salat sunnah yang ada perintahnya dalam Al-Qur'an adalah salat tahajud. Kemudian salat witirnya, dan ini salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan salat tahajud ini banyak sekali keutamaannya. Nanti kita bahas. Kalau bahas mungkin panjang lebar. Ada fadilah sholat sendiri. Kemudian sholat tahajud khususnya. Setelah sholat tahajud datang ke masjid. Datang ke masjid apalagi ada niat untuk mencari ilmu. Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Atau kama Rasul. Barang siapa yang menyengajakan datang ke tempat di mana ada majelis ilmu di dalamnya, sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi kunci satu, ikhlas, niat, menyengajakan datang. Apalagi jalannya, jalan kaki kanan diangkat derajat, kaki kiri dihapus dosa. Masya Allah, luar biasa. Itu waktunya. Belum Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku di waktu paginya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Belum sholat qobliyah subuhnya, ya. Sholat qobliyah subuhnya, kita ini termasuk orang yang paling kaya di dunia. Bagaimana tidak, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat fajar, khairu minad dunya wa ma fiha, itu pahalanya atau lebih baik, nggak disebut pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita setiap hari jungkir balik mencari dunia. Dalam kantor ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai jalan kaki, nggak ada kan di sini ya, atau di rumah masing-masing dengan perlengkapannya dan sebagainya dengan modal yang luar biasa. Jungkir balik mencari dunia. Kata Rasulullah, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masalah itu minat dunia wama piha. Dan sama itu juga sholat sunat, yang salah satu sholat sunat yang punya keutamaan, ya, sholat tahajud, sholat sunat tahajud. Itu sholat sunat 2 rakaat subuh. Makanya kalau bahkan ketika kita terlambat datang, bukan sengaja Pak ya, terlambat datang udah sholat subuh mulai, kita boleh membadalkan sholat qobliyah subuh menjadi setelah sholat subuh. Tapi jangan di masjid, mungkin di rumah ya. Kalau sholat badalnya di masjid mungkin takut orang lain nanti berprasangka buruk, sholat ba'diyah, subuh ada ba'diyahnya gitu kan. Di rumah saja badalnya atau penggantinya, karena saking utamanya sholat qobliyah subuh gitu ya. Di rumah apa badalnya kita 2 rakaat. Saya bisa begitu Pak, kalau datang terlambat udah subuh duluan. Emang seharusnya niat kita ke subuh itu bukan, maksudnya target ya. Target utama datang sholat subuh ke masjid itu jangan sholat berjamaahnya, sholat qobliyahnya kita target. Jadi agar kalau meleset ya sholat jamaahnya nggak terlambat gitu kan. Dan kalau kita target sholat berjamaahnya, qobliyahnya kadang meleset. Gitu. Jadi begitu, sholat subuh 2 rakaat, sholat qobliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya tapi bukan berarti habis itu kita nggak ngapa-ngapain, ya, itu pahalanya, keutamaannya. Kemudian sholat subuh berjamaahnya. Sholat subuh berjamaah kata Rasulullah SAW sama dengan mendirikan sholat malam semalam
Kita mungkin capek kemarin hari Sabtu jalan kemana silaturahim itu kan sampai ke rumah jam 12 malam, lewat sholat qobliyahnya, sholat subuh berjamaah atau sholat tahajud lewat. Sholat subuh berjamaah kata Rasulullah, pahala sholat subuh berjamaah itu sama seperti sholat melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Belum kita sholat isanya berjamaah, sholat isanya berjamaah di masjid kata Rasulullah pahalanya seperti pahala sholat malam setengah malam, melakukan sholat malam setengah malam. Masya Allah. Jadi kita kalau sholat berjamaah isya di masjid, sholat berjamaah subuh di masjid, sholat pahala fadilah sholat malamnya udah 1,5 kali, 1,5 malam. Masya Allah. Sholat subuhnya begitu, ba'da subuhnya juga begitu. Datang ke majlis di mana dibacakan ayat Quran kata Rasulullah SAW, kama Rasul, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarusuna bainahum illa wasiyatum rahmah wa hafathumul malaikah wa nazilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Begitu kata Rasul. Ini riwayat Muslim ya, rawahu Muslim ahli sahih. Kata Rasulullah, barang siapa tidaklah berkumpul sebuah kaum di masjid di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah di bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Yatluna kitab-Allah, membaca, menelaah kitab Allah, wa tadarusuna bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka, illa, kecuali mereka itu akan diberikan apa? Wasiyatum rahmah, Allah akan curahkan rahmatnya kepada mereka. Yang kedua, wahafathumul malaikah, Allah akan perintahkan malaikat untuk menaungi sayap-sayapnya kepada kita semua. Dalam hal ini mendoakan kebaikan bagi kita semua. Kemudian apalagi? Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Sakinah apa? Ketenangan. Kan kita kalau mendoakan yang menikah kan, barakallahu lakum wa barakallahu jama'na wa bainakum fi khair, semoga menjadi pasangan yang sama, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, punya ketenangan. Dan ketenangan itu mahal, Pak. Jadi orang-orang sekarang cari ketenangan luar biasa. Banyak yang nyari ketenangan ke gunung-gunung, ya bertapa dan sebagainya. Banyak juga orang-orang yang cari ketenangan dengan sabu-sabu, narkoba, gitu kan. Kayaknya tenang nggak, apply gitu ya, katanya. Kemudian ada juga orang-orang yang mencari ketenangan ke klub-klub malam. Aneh juga sih Pak ya, cari ketenangan tapi jeduk. Ini tenangnya di mana sih? Tapi itulah mereka gitu kan, cari ketenangan ke sana. Tapi kata Rasul, ketenangan itu akan turun di mana? Di majelis ilmu. Maksudnya di tempat di mana ada Al-Quran dibacakan dan di situ saling mempelajarinya. Apa buktinya Pak? Ya silahkan Bapak buktikan kalau datang sholat Jumat gitu. Di situ kan ada Al-Quran dibacakan Pak. Nah, banyak nggak orang yang tenang? Banyak ya Pak ya? Tidur. Nah itu saking tenangnya sampai tidur. Belum waktu naik khutbah itu udah close tidur. Dan nikmat banget tidur pada waktu Jumat. Benar nggak Pak? Saya juga merasakan seperti itu. Karena kan kadang-kadang kita capek kerja ya, seharian mungkin dari jam 9:30 sampai jam 11:30 atau luar biasa, kerjaan numpuk dan sebagainya. Sholat Jumat nggak ada niat kita tidur sebenarnya kan Pak. Datang mau sholat Jumat, wudu, udah kena wudu dulu. Tapi begitu hadis naik pun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kita udah tengok gitu kan. Saking tenangnya Masya Allah. Bahkan bangun tiba-tiba sudah Al-Waqfir lil muslimin wal muslimat gitu. Nanti ketika ditanya apa tadi hasil ceramah tadi apa? Pokoknya takwa kepada Allah gitu kan. Ya iya di mana-mana juga kalau Jumatan takwa kan Mas. Itu buktinya. Mana susah Pak. Orang ada yang pengen tidur itu terapi berjuta-juta bahkan ratusan juta. Ingin buat bisa tidur. Kenapa penyakitnya Pak? Insomnia. Itu banyak Pak sekarang. Yang workaholic, yang kerja terus lembur sebagai kuda gitu kan, ada iklannya. Itu kalau begitu kadang susah. Dan bapak saya pernah melihat teman saya yang nggak bisa tidur itu Pak, benar-benar nggak bisa tidur, matanya nggak bisa ditidurkan. Capeknya bukan main kata beliau, capek sekali gitu.
ini nggak istirahat, anggota tubuh nggak istirahat, kemudian aliran darah juga nggak teratur. Akibatnya ya, penyakit lain-lain pada datang kan, ya, diabetes, jantung dan sebagainya, masya Allah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah baik sakit maupun yang lainnya termasuk insomnia, semoga Allah sembuhkan. Allahumma rabbana azibil ba'sa tasabbil sifana sifat isfi anhum sifan wa la yughdir saqama. Masya Allah. Inilah majlis ilmu. Ketenangan, Pak. Majlis ilmu juga sama kan, apalagi kalau ngajinya ngaji kuping, jiping, dengerin aja. Itu mesti nggak lama, paling kuat mendengarkan itu 15 menit dalam survei beberapa studi. Untuk mendengarkan orang berbicara itu paling kuat 15 menit, konsentrasinya yang full. 15 menit ke sana sudah itu. Alamnya sudah pindah, ada yang kemana, ada yang ke pasar, ada yang ke rumah dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW berikan kabar gembira kalau hadir di tempat-tempat seperti ini, walaupun Pak ya, ngantuk, tidur, tapi jalan sengaja datang ke sini dimudahkan surga. Nah, ini mas nggak apa-apa ngantuk itu, bahkan orang-orang bakal nyari untuk ngantuk, orang nyari gitu ya. Mereka berusaha untuk bisa ngantuk gitu kan. Dan kita sudah ngantuk tidak dicari, sudah ngantuk sendiri. Dan tidak ada masalah, disyukuri Pak. Itu nikmat, Pak. Bisa tidur itu nikmat, luar biasa. Cuma tidurnya jangan bablasan istilahnya, ada waktunya. Baik. Kemudian kata Rasulullah, hadir di majlis seperti ini dapat manfaat lagi, dapat fadilah lagi. Itu apa? Wa dzakarohumullahu biman indah. Artinya apa? Kata Rasulullah, orang yang hadir di majlis ilmu yang membaca Quran kemudian mempelajarinya, dia akan diberikan pujian, wa dzakarohumullah, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang sebutan. Allah angkat, Allah sebut-sebut kita di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Masya Allah, ini luar biasa. Dan harusnya kesempatan ini kita manfaatkan ya. Artinya kalau Allah sudah membanggakan kita, masa ya Allah akan mensiksa kita? Maka Allah akan mengazab kita? Pasti Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Sedangkan kita dipuji oleh orang lain saja, Pak ya, oleh istri kita, anak kita, oleh siapapun tetangga kita gitu ya. Apalagi pejabat misalkan memuji kita, oh bagus begitu, kita senangnya masya Allah, sampai hidung kita melakukan pembesaran 2-3 kali lipat kan gitu. Saking senangnya dipuji. Nah itu fitrah Pak, wajar. Tapi ini yang memuji Allah Subhanahu wa taala, gimana kita nggak senang? Makanya usahakan bahwa hadir di majlis ilmu di mana di dalamnya ada dibacakan ayat Quran. Nih hari ini ada dibaca ayat Quran ya? Ada ya Pak? Tadi pembukaan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu ayat Quran. Haqqa tuqatih, itu ayat Quran. Nah, tapi dipelajari belum? Kita pelajari ini sekarang. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi walaupun bagi kita pujian itu apa? Pujian, kata seorang ustaz, pujian itu adalah ujian ditambah huruf P di depannya, iya Pak. Jadi kalau dipuji oleh orang biasa aja, boleh saya, kalau orang boleh kalau dipuji, jangan kembangkan diri dan sebagainya, biasa aja. Karena pujian itu adalah pada hakikatnya ujian ditambah P, pujian, jadi biasa aja. Kalau dipuji oleh orang lain bilang alhamdulillah, segala pujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah waktunya pagi hari ini, berkah tempatnya juga, tempat tadi kalau kita datang ke sini membaca Quran, mempelajarinya, maka kata Allah dapat 4 keutamaan. Ini hadis riwayat Muslim sahih Pak. Nah, insyaallah gitu ya. Baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, wa ala alihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, wa ashabihi, dan kepada siapapun yang mengikutinya, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti mendapatkan syafaatul uzma biiznillah, Allah masukkan kita ke dalam jannahnya tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang
ya arhamar rahimin. Masyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang di Masjid Elysium maupun di IG live kita, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita menyampaikan sholawat, juga mempelajari apa yang Rasulullah ajarkan. Karena ini perintah Allah. Kata Allah Bapak dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Nah, insyaallah inilah hadis Rasulullah SAW. Perintahnya dari Allah, Pak, dari Quran. Jadi kalau ada orang kita mau Quran saja, hadis mah nggak usah kita, itu dia berarti tidak mengikuti Quran sebenarnya. Jadi kalau dia mengikuti Al-Quran, mengakui Al-Quran kalam Allah, maka dia harus mengikuti hadis atau mengerti hadis dan mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Emang kalau hadis itu ada tingkatannya, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Namun tingkatan-tingkatan itu diteliti oleh para ulama hadis agar kita memahami. Kadang-kadang ada yang orang tidak mengerti. Kata Rasulullah, kalau barang siapa dalam suatu hadis, kata Rasul, siapa yang menyampaikan sesuatu mengaku-ngaku dariku kurang lebih Rasul, tapi ternyata bukan dari Rasul, memasukkan hadis, kata Rasulullah, ketempatnya dia sudah mengkampling tempat di neraka. Alhamdulillah mindalik. Tapi orang itu ada aja yang begitu ya, demi kepentingan politik dan sebagainya, menyampaikan hadis padahal bukan hadis gitu ya, dan menyampaikan ini hadis. Contoh apa hadis? Banyak yang bukan, yang hadis maudhu, hadis yang palsu. Ya ada kitab namanya silsilah hadis palsu, boleh itu kita dibaca. Itu banyak di masyarakat sebenarnya bukan hadis tapi disangka hadis. Walaupun gitu tanya, kenapa kamu mengamalkan hadis maudhu? Ya nggak apa-apa, maudhu juga hadis, katanya begitu kan. Palsu-palsu juga hadisnya nggak begitu. Kalau hadis palsu jangan dibahas, dengan diamalkan. Jadi ada hadis palsu, contohnya misalkan ya, an-nadofatu minal iman, itu teks hadisnya nggak ada, Pak. Yang ada adalah at-tuhurun minal iman. Jadi at-tuhur satrul iman, apa? At-tuhuru satrul iman. At-tuhur kesucian, satrul iman bagian daripada keimanan. Bukan an-nadofatu minal iman, tapi itu sebenarnya kata-kata itu para ulama, bukan hadis itu. Kalau yang hadis itu adalah at-tuhuru satrul iman, tapi maknanya sama. Tapi jangan sampai itu hadis disebut itu hadis Rasulullah. Dulu saya menyangkanya itu hadis dari Rasulullah, dan ternyata bukan. Ada lagi misalkan di dalam kitab silsilah hadis palsu, contoh salah satunya adalah hubul waton minal iman. Juga sama. Teks hadisnya itu nggak ada di hadis itu. Hubul waton minal iman, riwayat siapa nggak ada. Tapi itu kesimpulan para ulama, ketika mencintai tempat kita berada, itu bagian mencintai masyarakat, dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu dan Rasulnya untuk mempertahankan tempat kita tinggal, tanah air kita. Tapi teks hubul waton minal iman itu ulama hadis menjelaskan itu bukan hadis. Dan banyak lagi ya contoh-contohnya. Itulah hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita kaji, kita baca, kita terjemahkan, kita pahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang derajatnya minimal hasan, yang ditulis oleh ulama terkenal, ulama hadis tahun 676 beliau 676 beliau wafat, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang menulis buku atau menulis kitab yang simpel, kitabnya banyak, kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang beliau kumpulkan dalam satu buku yang berisi tentang praktikal ya kita, praktisnya kita dalam berkehidupan di dunia ini. Nanti Bapak kalau baca dari hadis yang pertama sampai hadis ke-42 itu memang realita kita sehari-hari gitu. Masya Allah. Kayak kemarin kan hadis yang ke-7 apa kemarin? Adino nasihat gitu kan. Din itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan aimatul muslimin, bagi para pemimpin muslim dan kaum muslimin semuanya gitu kan ya. Aimatul muslimin wa ammatihim. Itu simpel namanya. Din itu, agama kita itu nasihat.
Nasihat buat siapa? Buat Allah. Artinya apa? Dengan din kita menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari Islam, memahami Islam sebagai dinul haq, din yang benar, maka kita mengimani Allah, beriman kepada Allah dan beriman yang lainnya, termasuk kepada kitabnya dan kepada Rasulnya. Dan din atau agama kita itu adalah nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin itu bukan anti kritik, Pak. Dalam Islam pemimpin itu adalah dia justru nasihat itu diwajibkan bagi kita, perintah Rasulullah Muhammad SAW, antara rakyat dengan pimpinannya, pimpinan dengan rakyatnya. Kalau nasihat itu baik, maka harusnya didengarkan gitu kan ya. Jadi kalau Bapak sebagai pemimpin di rumah tangga, jangan anti kritik, Pak. Anaknya mengkritik kita, anak kita mengkritik kita, istri kita mengkritik kita, menasihati kita lah istilahnya ya. Menasihati kalau bahasa lainnya kritik gitu ya. Walaupun kadang berbeda kritik dengan nasihat, tapi kita samakan saja kurang lebih. Kritik yang baik itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh anak kita, oleh istri kita, jangan nanti kritik ya, Pak. Kamu tahu apa? Gitu. Kan belum apa-apa kita sudah gitu ya. Yang nyunatin kamu aja saya. Kamu nasihat-nasihat ke saya. Jawab adilu nasihat, Pak gitu. Dia itu nasihat, Pak gitu kan. Ya, itulah kadang-kadang kita kayak bisa egonya ada ya, udah jatuh bakoknya. Pimpinan di suatu lembaga misalkan disampaikan, Pak Bu jangan begini, tidak bisa begini, dengan baik-baik, tetap aja. Tapi kadang-kadang orang begitu, Pak, di depan itu menolak, tapi di belakang mikir kadang-kadang, oh iya ya, kadang-kadang iya. Jadi yang hadis yang ke-7 kemarin, adino nasihat, kan realita dekat ya. Terus bagi kita semua, bagi umat Islam semuanya, bagi kaum muslimin, kita saling menasihati. Ini perintah Allah juga dalam Al-Quran. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihati dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Perintah Allah, perintah Rasul sejalan dengan perintah Allah, karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk ke hadis yang ke-8, ini sudah mulai timbul ketenangan. Kita bacakan ya, kita baca sama-sama. Ana aqra'ul hadis, antum tasma'una wa tattabi'una. Nah, hadis yang ke-8 saya baca, Bapak dengar dan ikutin ya, biar enggak ngantuk ya. Kalau baca keluar suara kita insyaallah enggak ngantuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin. Hadis samin. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi Pak. Al-haditsus samin. Warna suaranya Pak. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik afamu minni dima'ahum wa amwalahum
illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi Pak, yang keras Pak. Al-haditsus tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik afamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah. Kita terjemahkan ya. Terjemah, saya terjemahkan, Bapak ikuti terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga mereka berdua dapat ridho Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Anaknya Umar bin Khattab dan anaknya di anhuma. Jadi jangan bingung ada radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kalau anhuma untuk mereka berdua. Jadi anaknya Abdullah yang meriwayatkan ini Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Berarti anaknya dan bapaknya. Semoga Allah ridho pada mereka. Inilah gelar yang enggak semua orang punya, Pak. Radhiyallahu anhu itu masya Allah, itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak radhiyallahu anhu ya, ada bapaknya sahabat yang gelarnya tidak radhiyallahu anhu, dia radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Contohnya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Dia mesti radhiyallahu anhu, enggak boleh radhiyallahu anhu ya, karena Abi Jahal mati dalam keadaan kafir. Jadi gitu ya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bukan anhu, karena Walid bin Mughirah bapaknya Walid meninggal dalam keadaan kafir dan tidak dalam keadaan Islam. Kalau yang anaknya sahabat, bapaknya sahabat, maka radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Jadi Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk membunuh manusia. Hati-hati nih, untuk membunuh manusia. Diperintahkan membunuh nih, radikal nih. Enggak, sampai akhir. Makanya jangan download setengah-tengah, jangan dengar ceramah setengah-setengah dengan alasan habis kuotanya. Enggak ya, itu mah ini terus ini hadisnya benar, teksnya betul. Kalau nggak percaya baca hadis rumah ya, bahwa kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, hatta sehingga yashhadu, mereka bersyahadat, bersaksi, mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka mengerjakan itu,
Maka apabila mereka mengerjakan itu, maksudnya apa? Bersyahadat, kemudian sholat, menunaikan zakat. Asomu minni, mereka terpelihara dariku. Dima'ahum, darah mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Illa, kecuali bihaqqil Islam, dengan hak-hak Islam, dengan hak Islam, maksudnya dengan hak dinul Islam. Wa hisabuhum, dan perhitungan mereka Allah Ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau terkenal dengan muttafaqun alaihi. Kalau ada hadis HR muttafaqun alaihi, itu artinya riwayat ada di kitab Bukhari dan kitab Muslim. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini hadis sahih, insyaallah ya. Baik, ulangi sekali lagi Pak ya. Karena kalau kita tidak diulang kadang-kadang lupa. Kalau sekali dua kali itu akan hafal nanti insyaallah. Akan hafal, bukan hanya hafal, setelah hafal mengerti, memahami dan mengamalkan insyaallah. Oke, nanti kita terangkan artinya berdasarkan syarah dari Imam Nawawi. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk membunuh manusia, hatta, sehingga yashhadu, mereka bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad SAW utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka melakukan itu, asamu minni, mereka terpelihara dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Ini jamak dulu ya. Illa, kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka Allah Ta'ala, terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu atas, tapi diartikan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhitungannya bagaimana Allah begitu ya. Oke, saya anak akul hadis antum tutarjimuna ila Indonesia. Saya baca hadis, Bapak terjemahkan ya. Yang keras Pak. Al hadis tsamin. Hadis ke? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, umirtu, artinya langsung aku diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budu, kan umiru itu perintah. Fi'il amr, fi'il perintah, kata kerja perintah. Umirtu, domirnya aku, kata kerjanya amr. Aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk membunuh manusia. Hatta, sehingga ya, jadi diperintahkan membunuh manusia, tapi syaratnya ya, jangan sampai sehingga yashhadu, mereka bersaksi. Jadi kalau mereka bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, wa yutuz zakat,
Fa iza fa'alu dzalik, maka apabila fa'alu mereka melakukan dzalik itu, asamu minni, asamu minni, mereka dalam asamu minni, mereka apa namanya? Asamu minni, mereka terpelihara dariku, terlindungi atau terpelihara dariku. Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka ala Allah Ta'ala, terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulangi lagi Pak, ini apa namanya, kata-katanya mudah, sering didengar. Al hadis tsani, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka melakukan itu, asamu minni, mereka terpelihara dariku, dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka ala Allah Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang langsung terjemahkan dari atas. Bahasa Indonesia langsung ya. Wahid isnan salas. Hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, aku diperintahkan bahwa untuk membunuh manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan itu, mereka terpelihara dariku darah-darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini pemahamannya Pak ya, jangan sampai ini diputus nih, hati-hati. Kalau diputus, di-cut, ini bahaya nih. Karena ini adalah satu kesatuan hadis Pak ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Asim, nanti ada beberapa anaknya. Yang terkenal ini Abdullah bin Umar sebagai sahabat Nabi ya. Meriwayatkan apa? Dia Abdullah bin Umar ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan dia mengatakan bahwa aku ini siapa? Rasulullah maksudnya ya. Aku diperintahkan untuk membunuh atau memerangi atau membunuh manusia sehingga mereka bersaksi, mereka bersyahadat, syahadatnya syahadatain, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu Allah kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk mengucapkan syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini pemahamannya apa? Kata Imam An-Nawawi bahwa ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang yang di luar Islam. Jadi orang-orang, kalau istilah kita apa? Dalam Al-Quran di luar Islam namanya kafir, alladzina kafaru atau kafir. Nah, kafir ini istilah agama Islam, istilah dalam agama Islam. Dan artinya apa kalau dalam secara bahasa artinya apa kafir? Tertutup, menutup ya. Alladzina kafaru orang-orang yang menutup. Kalau kafirun orang yang menutup. Menutup dari apa? Dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau risalah Islam. Jadi sebutan orang di luar Islam itu sangat-sangat
lembut, Pak. Orang yang menuntut, wahai orang yang menuntut. Beda dengan sebutan kita oleh agama lain, Pak. Kita disebut binatang, Pak. Domba kita yang tersesat pula. Kita nggak marah kan, Pak? Tapi apanya ada orang Muslim dia risih dengan sebutan kafir. Padahal kafir itu istilah agama Islam. Allah yang mempopulerkannya, Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, Rasul yang menyampaikan dalam hadis. Dan artinya pun secara bahasa tidak kasar, Pak. Kafir itu tidak kasar. Kafir itu artinya menutup, kayak orang-orang yang menutup, gitu ya. Orang masih disebut, Pak. Kalau kita orang agama lain disebut apa? Binatang, Pak. Domba-domba yang sesat, Pak. Kita disebut monyet. Orang Yahudi kita kan sebut orang monyet. Goyim itu monyet, Pak. Monyet, babi disebutnya. Tapi kita seperti itu. Jadi beda dengan istilah inilah dinul Islam, dinul yang hak, menyebut orang lain di luar Islam itu dengan istilah yang lembut. Namanya, makanya orang Quraisy tidak marah disebut kafir. Orang Quraisy nggak marah disebut kafir, karena mereka juga memahami aku ini tertutup dari Islam. Aku nggak mau akuin Islam, dan mereka nggak mau yang meninggal dalam keadaan kafir, ya. Mereka meyakini, mereka juga nggak apa-apa. Orang saya juga nggak meyakini Islam disebut kafir, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah kita di sini ada orang Muslim yang alergi dengan istilah itu, yang dihati-hati. Nah kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam kurang lebih. Nah ketika mereka sudah masuk Islam, bersyahadat, kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, kata Rasulullah mereka itu terpelihara darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, jadi dalam penjelasannya Imam Nawawi bahwa ada kelompok yang disebut orang kafir ini, ada kelompoknya, Pak. Sebutannya, istilahnya ada 4. Di sini Imam Nawawi juga ada 4. Pertama adalah kafir harbi, orang-orang harb, orang-orang kafir yang harbi. Apa kafir harbi itu? Yang memerangi umat Islam, membenci dan memerangi umat Islam, memfitnah. Itulah orang kafir harbi. Dan dia mengajak perang umat Islam, menyerang umat Islam. Itulah kafir harbi. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi bahwa Rasulullah diperintah memerangi adalah kafir harbi. Ada yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Dia orang kafir tidak mau masuk Islam dengan keyakinannya dia, tapi hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak tidak keberatan dengan jatuh dengan hukum Islam. Itulah kafir zimmi. Makanya dilindungi, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, dia mengganggu aku. Jadi itu Rasulullah kalau menyatakan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, itu sama dengan mengganggu Rasulullah SAW. Hati-hati. Jadi kalau ada orang kafir, dia tidak bermusuhan dengan kita, bertetangga dengan kita baik, bersahabat kita dengan baik dalam keadaan muamalah, yang mesti muamalah, tidak mengajak atau tidak melakukan penyerangan kepada kita mengusir dia, itu sama dengan mengganggu Rasulullah Muhammad SAW. Hati-hati. Jadi kafir yang harus kita musuhi, kafir tadi Pak, kafir harbi, melakukan fitnah, menyerang Islam, menuduh Islam adalah teroris dan segala macam. Kalau dia orang kafir dan bahkan ingin membunuh kita, orang Islam, itulah kafir harbi. Kita wajib mempertahankan diri. Kafir harbi yang memerangi. Siapa dia contohnya sekarang? Nah itu sekarang di Timur Tengah, jelas-jelas. Kemudian di Myanmar juga ada yang begitu kan, Myanmar. Jadi dia tuh benci karena kita Islam, karena kita Muslim. Nah itu kan berarti kan nggak beralasan, Pak. Kita juga nggak boleh membenci orang lain berbeda dengan agama kita, nggak boleh, Pak. Dasar kita membenci itu karena Allah Subhanahu perintahkan dia melaksanakan kemaksiatan, dia melaksanakan permusuhan. Itulah kita yang dibenci, melakukan kezaliman, itu kita benci. Bukan orangnya karena benci karena dia beragama tertentu, Pak. Nggak boleh kita. Jadi Rasul ini luar biasa. Makanya kata Allah, Rasul itu wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa arsalnaka illa kafatan linnas. Diutus untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh umatnya harusnya mengikuti. Jangan sampai kita membenci orang lain karena agamanya, hati-hati. Karena dia beragama suatu kita benci, nggak boleh. Tapi kita benci karena kelakuannya, sifatnya yang tadi kafirnya kafir harbi. Dia memusuhi umat Islam, ingin menyerang, ingin membunuh bahkan. Saya pernah terjadi seperti itu dan saya pernah merasakan itu di suatu tempat. Ada orang-orang kafir ingin membunuh saya karena
saya Muslim gitu. Bukan karena saya berbuat kerusakan, bukan karena berbuat, tapi karena saya beragama Islam. Terjadi di Bosnia, di apa Bosnia Herzegovina. Bapak nanti kebaca cek Srebrenica, masya Allah itu luar biasa. Ribuan orang dibunuh hanya karena dia beragama Islam. Kita boleh membalas begitu, Pak. Tapi ketika kita diserang begitu, maka kita wajib melakukan pembelaan diri. Ketika di Ambon juga begitu, Pak. Jadi kita dibunuh karena kita beragama lain, beragama itu nggak boleh, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah inilah dasarnya kata Rasulullah, aku ini perintahkan untuk memerangi manusia, membunuh manusia ketika mereka apa? Kafir, harbi. Dia kafir dan memerangi umat Islam. Jadi kafir ada berapa tadi? 4 ya. Yang pertama tadi kafir harbi yang memerangi, kemudian ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tadi orang kafir tapi dia mau berdampingan dengan umat Islam dan tidak mengganggu umat Islam, bahkan mau diatur dengan hukum Islam. Terjadi Pak. Dulu di Palestina pertama kali Uskup Sophronius, uskupnya Palestina, itu dia menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu kepada Umar bin Khattab, bapaknya yang meriwayatkan di sini ya, Umar bin Khattab radhiyallahu dengan luar biasa. Saya lebih baik menyerahkan kunci ini kepadamu, mau dipimpin olehmu dengan dasar agamamu daripada oleh orang lain yang bahkan seagama dengan dia. Itu Uskup Sophronius dari Baitul Maqdis. Makanya waktu itu Palestina dibebaskan pertama kali yang setelah datangnya Islam itu dengan damai, dengan diserahkan kuncinya oleh uskupnya. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Palestina dengan damai, disambut dengan luar biasa. Orang-orang Kristen banyak di sana, orang Yahudi ada banyak, tapi mereka mau diatur dengan hukum Islam. Itulah kafir zimmi, nggak boleh kita ganggu. Dan Umar bin Khattab berusaha memahami itu, tidak mengganggu mereka, bahkan membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya mereka. Tidak menghancurkan gereja, kemudian sinagoga dihancurkan. Padahal yang berkuasa umat Islam waktu itu Umar bin Khattab, yang panglimanya adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang nanti diteruskan oleh ketika Salahuddin Al-Ayyubi juga begitu. Salahuddin datang itu, kalau di perang dalam filmnya Kingdom of the Heaven, itu yang membuat adalah orang di luar Islam, sutradaranya Pak. Tapi ketika menggambarkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis dari orang-orang yang serakah waktu itu yang dipimpin oleh para penasihat Templar, Geoffrey de Gaulle dan kawan-kawannya. Beliau pertama kali meluruskan, menggambarkan, mengangkat kayu salib, meluruskan tempat ke tempatnya, ke tempat yang semestinya. Ada namanya gereja sepulkur ya, gereja kelahiran. Masya Allah, itulah umat Islam. Jadi kalau ada mengkaji hadis ini kemudian tiba-tiba ada orang kafir, berarti dia nggak memahami hadis ini. Ya. Jadi kata Rasulullah, ketika mereka sudah bersyahadat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka terpelihara darahnya. Jadi kita ini sesama Muslim itu, karena kan kita semua sudah bersyahadat, sudah mendirikan salat, sudah menunaikan zakat, berarti darah kita masing-masing terpelihara. Kita nggak boleh saling bunuh. Kemudian juga bukan hanya nyawanya, darah kita, tapi harta kita juga saling terpelihara. Nggak boleh menzolimi di antara kita, ngambil harta orang lain. Sesama umat Islam ini, masya Allah. Ini kadang sesama umat Islam saling tipu, saling bunuh, masya Allah. Ini tidak mengikuti perintah Rasul. Mungkin belum mengkaji hadis ini. Jadi hadis yang ke-8 ini dari hadis Arba'in ini praktikal. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk agar dakwah orang manusia masuk ke dalam Islam dengan damai. Dan buktinya apa? Di negeri ini Nusantara, Islam tidak disebarkan dengan pedang. Mana ada pedang di negeri ini? Islam disebarkan dengan akhlak yang mulia, masya Allah. Para wali ini, masya Allah, datang ke negeri ini pertama nggak bikin pesantren, nggak bikin pasukan perang, tapi dia bikin irigasi. Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Tuban, dia bikin irigasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan bahan pangan waktu itu beras. Masya Allah. Syekh Ahmad Rahmatullah datang ke negeri ini, atau Sunan Ampel datang ke negeri ini, dia tahu bukan bikin pesantren, bukan apa. Dia mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu-ilmu tentang ketatanegaraan. Bayangin tuh, bikin tata negara. Yang diajar siapa?
para perwira Majapahit, anak-anak putra mahkota Majapahit belajar ketatanegaraan kepada Sunan Ampel. Nggak ada mereka mengajarkan tentang harus masuk Islam. Kalau mau masuk Islam pukul potong atas, kalau nggak potong atas potong bawah, potong bawah, kalau nggak potong bawah potong atas. Ini ada sebenarnya salahnya, ada kisah di tempat lain gitu ya. Ada yang mau masuk Islam, suku-suku dari ini masuk Islam. Syaratnya masuk Islam apa? Karena pemahaman sempit yang berdakwah ini menyampaikan syarat masuk Islam pertama adalah setelah syahadat potong bawah, artinya disunat laki-laki kan. Waduh, disunat udah gede kan. Nah, kalau nggak disunat gimana? Kalau nggak disunat potong kepalanya, dibunuh gitu kan. Wah, Islam tidak seperti itu, bukan seperti itu. Baik, kata Rasulullah, apabila orang-orang itu yang tadi kafir itu dia masuk Islam, kemudian mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka terpelihara darah mereka. Jadi tadi kafir harbi, kafir zimmi, ada lagi kafir muadah ya, muahadah, kafir dalam perjanjian. Jadi orang-orang kafir dalam perjanjian. Jadi ada negara-negara yang waktu itu ya, misalkan dalam waktu itu di Madinah misalkan berjanji dengan negara lain misalkan waktu itu yang tidak memerangi umat Islam untuk Yaman misalkan. Dalam perjanjian itu nggak boleh kita menyerang mereka, nggak boleh kita membunuh mereka. Jadi kafir muahadah, orang-orang kafir dalam perjanjian. Ada juga kafir satu lagi musta'amah ya maksudnya. Jadi ada orang-orang kafir yang dia yang tadi dalam perjanjian. Kalau satu lagi ini orang kafir yang kafir dalam perjanjian umat Islam, kemudian orang kafir yang lupa saya itu istilahnya. Jadi orang kafir itu ada orang harbi, zimmi, muahadah, dan musta'amah. Musta'amah itu yang memberikan keamanan kepada kita. Jadi artinya mereka tidak mengganggu kita lah istilahnya. Mereka orang kafir itu merasa aman dengan kita dan kita juga merasa aman dengan dia. Itu nggak boleh kita juga memerangi mereka. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Jadi hanya satu kafir harbi. Kriterianya adalah harb. Baik, kita lihat bahwa orang yang demikian terpelihara darah dan hartanya, artinya jiwa raganya mereka terpelihara. Dan kita artinya dalam sesama muslim yang sudah muslim tidak boleh mengambil harta mereka, mengambil nyawa mereka, karena itu terpelihara kata Rasulullah. Kecuali illa bihaqil Islam, dengan hak Islam. Artinya ada orang mukmin yang boleh dibunuh, Pak. Nah, contohnya apa? Ketika dia melakukan pembunuhan, hukumnya kisos, dibunuh lagi. Kalau yang keluarganya untuk bunuh dan hakim memutuskan untuk dibunuh. Tapi kalau memaafkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya memaafkan, sekarang di Saudi itu udah saya maafkan, bayar aja dia gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qisas. Orang beriman diwajibkan atas kalian qisas bil qatl dalam pembunuhan. Jadi kalau pembunuhan boleh dikisos. Tapi apabila mereka memaafkan, mengampuni, bayar diat, bayar denda, nggak masalah. Itu lebih baik bagi mereka. Ini begitu ya. Kemudian apalagi dalam Islam itu boleh ada pembunuh ketika apa? Yang melakukan perzinahan tapi dia sudah menikah. Itu hukumnya pembunuh. Dan itu dalam Islam hak. Tapi dengan syarat yang membunuh itu adalah penguasa Islam, bukan kita, bukan jamaah ya. Oh, orang zina kita bunuh aja, nggak boleh begitu. Yang membunuh adalah ada penguasa yang menerapkan hukum Islam. Contoh misalkan sekarang di Saudi berusaha melakukan itu, yang berzina, yang sudah menikah itu hukumnya adalah hukum rajam sampai mati sampai meninggal. Dan ini bukan kejam, justru ini adalah mencegah dan menebus. Kalau dia sudah dihukum dengan hukum Islam, maka dosanya diampuni dan mencegah orang lain untuk melakukan hal itu. Karena mikir-mikir ya, mau zina. Kalau nggak begitu sekarang zina hukumnya apa? Kalau hukumnya sangat ringan, malah dinikahkan. Betul, zina malah dinikahkan. Ya, masya Allah. Itulah jadi di kita Pak ya.
Harusnya perzinahan itu ya hukumannya berat. Karena apa? Karena zina ini akan merusak keturunan nanti, merusak tatanan keluarga yang kita bangun luar biasa. Bagaimana tidak, sekarang perselingkuhan kemarin ada antara, mohon maaf ya, pegawai-pegawai selingkuh, ada ini macam-macam, banyaklah viral ini selingkuh, apa istilahnya, layangan putus. Itu perselingkuhan bahan di sinetron ini tidak masuk. Pada perzinahan itu auzubillahi min dzalik, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekati aja nggak boleh. Orang tak berzina, fa innahu kana ma'isyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena itu perbuatan kecil dan seburuk-buruknya jangan, auzubillahi min dzalik. Nah, apalagi ini melakukannya. Nah, orang dalam hukum Islam, orang yang berbuat zina yang sudah menikah, maka hukumnya hukum rajam sampai mati. Tapi kayak syaratnya ketat, Pak. Pertama yang harus dilakukan adalah penguasa Islam yang menerapkan hukum Islam, harus ada saksi 4 orang minimal, 4 orang ya. Dan yang melihat pedang masuk dalam sarang. Jadi kalau nggak ada 4 saksi ini, nggak bisa dihukum. Ada kisah namanya Al-Ma'is Al-Ghomidiyah. Dia datang pada Rasulullah, Rasul, saya sudah berzina. Kata Rasulullah, kamu udah berzina? Iya. Sudah nikah? Sudah. Tahu hukumnya? Tahu. Hukumnya adalah dirajam. Datang kepada Rasul mengaku. Kata Rasulullah, tapi saya sedang mengandung anak. Tunggu dulu sampai mengandung, sampai lahir. Datang lagi setelah lahir, Rasulullah, saya kemarin berzina dan sudah datang pada engkau, baru gitu ya. Dan anak saya sudah lahir sekarang. Kata Rasulullah, tunggu dulu sampai menyusui, sampai anaknya disusui 2 tahun, barulah dilakukan hukum rajam. Dan ketika dihukum rajam, darahnya memercik kepada para sahabat yang lain. Ada sahabat yang merasa ini darah penzina gitu, kalau begitu ya. Kata Rasulullah, jangan begitu. Dia sedang berenang-renang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berzina, mau dihukumi dengan hukum Islam, mau dihukum rajam, atau Rasulullah masuk surga ya. Jadi begitu. Itulah hukum Islam. Dosa zinanya terhapus dan mencegah orang lain untuk melakukan itu. Jadi ada hukum yang dalam Islam boleh membunuh orang dalam kondisi tertentu, termasuk israf ya, yang berarti adalah waktu selesai. Dan wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan kecuali dengan hak Islam, kalau mereka demikian itu, tapi sekarang misalkan belum melakukan hukum Islam, maka hisabuhum 'ala Allah taala. Perhitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada orang berzina sekarang belum menerapkan hukum Islam, tidak bisa dihukumi dengan hukum Islam, rajam karena tidak berdasarkan hukum Islam, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, ya semoga Allah Subhanahu terima tobat mereka. Ini begitu ya. Jadi kalau bagi wahai para penzina, sebelum nyawa dicabut oleh Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tahu hukumnya, para penzina yang sudah menikah, hukumnya adalah rajam sampai mati. Alhamdulillah enggak gitu ya. Karena apa? Karena saking beratnya dosa itu, termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar berzina. Perintahnya aja tadi, wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Mendekati aja jangan, apalagi melakukan. Alhamdulillah enggak. Baik, sebagai kesimpulan, sebagai akhir, bahwa hadis yang ke-8 ini syariat pada kita dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang lain sepanjang dia tidak masuk Islam, tidak mendirikan sholat, tidak bersyahadat, tidak mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kalau mereka sudah seperti itu, maka mereka terpelihara darahnya dan mereka juga terpelihara hartanya. Artinya sudah jadi muslim, nggak boleh saling bunuh, harus saling memelihara, saling kita kemudian menjaga nyawa, kemudian juga menjaga hartanya, nggak boleh menzolimi orang lain yang muslim. Hati-hati, ambil harta segala macam dengan rampok dan sebagainya, maksa, nggak boleh. Kalau yaklul yatim wa boleh yaumil qiyamah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menzolimi seorang, dia curang, maka dia akan datang di hari kiamat dengan kecurangan itu semua. Baik, sebagai terakhir sebelum menutup, maka coba terjemahkan langsung ya hadis yang ke-8 ini. Wahid Isnin Salas. Al-hadis susah min, langsung terjemahkan. Hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu taala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah qala, SAW dia bersabda, umirtu an uqatilan nas, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sehingga yashhadu an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. fa idza fa'alu dzalik, Maka apabila mereka melakukan itu, asamu minni, mereka terpelihara dariku, dimahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ada waktu 10 menit sebelum berakhir salat Isya. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Jadi jangan setengah-setengah Pak ya. Kalau mau setengah-setengah hadis mau beritahu memerangi membunuh manusia, tidak. Ada hatanya, ada SKB-nya, surat ketentuan berlaku. Begitu memahami. Ayo, ada yang mau disampaikan? Paham Pak ya di sini ya? Nah, tidak jadi salah arti ya. Walaupun yang ngajarin teroris, ngajarin kebencian, tidak ya. Kata dia sampaikan, kalau kafir selain kafir harbi itu adalah saudara kita, bahkan mereka itu dilindungi harta dan darah mereka, nggak boleh menyakiti mereka. Jangan kita membenci orang lain karena agamanya, nggak boleh kita membenci, walaupun mereka berbeda dengan agama kita. Mereka adalah saudara kita, saudara kemanusiaan. Kecuali mereka harbi, harbi itu sudah membenci kita, memfitnah dan membunuh kita, kita boleh melakukan ya defensif rebound, membentengi diri kita. Demikian. Baik, kalau tidak ada, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menyampaikan dan mendengarkannya, baik langsung di masjid ini maupun di Instagram. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim, wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.